Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam sejahtera bagi sahabat Katolikku hebat. Jumpa lagi bersama semua sahabat Katolikku hebat. Saat ini kita akan membahas kisah tentang orang kudus, yang sering disebut Santo dan Santa, dengan tema orang kudus sepanjang masa. Kita akan membahas Santo dan Santa yang diperingati dalam gereja Katolik sepanjang tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Tanggal 1 Januari gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Ada dua pertanyaan penting dari perayaan ini. Pertama, mengapa gereja menyatakan Maria adalah Bunda Allah? Kedua, mengapa hari raya ini jatuh pada tanggal 1 Januari di awal tahun? Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, ditetapkan pertama kali oleh Paus Pius ke-11 dalam ensiklik Lux Veritatis, Cahaya Kebenaran, tanggal 25 Desember tahun 1931. Paus promotor perdamaian ini, mengeluarkan ensiklik untuk memperingati 1500 tahun Konsili Efesus tahun 431, konsili yang menetapkan dogma Maria Bunda Allah. Awalnya liturgi ini dirayakan pada tanggal 11 Oktober tetapi dalam pembaruan liturgi 1970 perayaannya dipindahkan ke tanggal 1 Januari. Pemindahan itu tentu mempunyai pertimbangan baik. Tanggal 1 Januari adalah tepat hari ke-8, dihitung sejak tanggal 25 Desember oktav Natal, saat bayi itu disunatkan dan diberi nama Yesus. Hari Yesus disunatkan ini, kini dirayakan sebagai Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Dengan demikian misteri Maria yang istimewa ini diangkat dalam rangkaian perayaan Natal, tetapi juga hakikat kealahan dari putra yang dilahirkannya mau direnungkan secara khusus. Tentang mengapa Maria disebut sebagai Bunda Allah diuraikan juga dalam ensiklik tersebut, dengan merujuk pada Konsili Efesus. Pada waktu itu Nestorius, karena kekhawatiran akan pengagungan Maria yang berlebihan yang memandang Maria bagaikan dewi, mengajarkan bahwa Maria hanya melahirkan Yesus sebagai manusia saja. Ketubuhannya, atau kodrat kemanusiaan Yesus itulah yang dilahirkan oleh Ibu Maria. Konsekuensinya Nestorius menyebut Maria sebagai Bunda Kristus, Christotokos, tetapi bukan sebagai Bunda Allah sebagaimana sudah menjadi iman umat pada waktu itu. Konsili melawan ajaran Nestorius. Tokohnya adalah Cyrillus dari Alexandria. Pandangannya disetujui gereja, yaitu bahwa Maria sungguh-sungguh dapat disebut sebagai Bunda Allah Theotokos, sebab yang dilahirkannya adalah sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia. Sejak mulai dikandung dalam rahim perawan Maria, ada dua kodrat kealahan dan kodrat kemanusiaan, bersatu secara hipostatis, tak dapat dipisahkan tetapi juga tidak lebur satu sama lain. Berkat keputusan kehendak kebaikan Allah, yang ilahi mengambil daging dari rahim Maria, dan sebagai kesatuan Allah manusia sedemikian itu ia dilahirkan oleh ibunya. Dengan demikian Maria sungguh-sungguh Bunda Allah, meskipun Maria tetaplah manusia seperti kita. Gelar Bunda Allah ini sebenarnya menguatkan misteri inkarnasi sendiri. Yesus adalah Sabda yang bersama Allah pada awal mulanya dan kini menjadi daging serta tinggal di antara kita. Ia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Jadi Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Penempatan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah pada tanggal 1 Januari juga mempunyai makna penting. Dengan perayaan pada awal tahun ini, maka seluruh tahun kini diletakkan di bawah perlindungan doa penuh kuasa dari Ibu yang melahirkan Allah Putera. Layaklah bahwa pada hari itu doa klasik, hendak berlindung, Totus Tuus Maria, didaraskan. Menjadi lengkap dan indah lagi, tanggal 1 Januari bagi umat Katolik juga merupakan hari perdamaian sedunia yang mulai dirayakan sejak Paus Paulus ke-6 1968. Gereja dibantu oleh bundanya memohon kepada Allah untuk mengaruniakan damai yang sejati. Sahabat Katolikku hebat, Anda telah mengikuti kisah inspiratif dari orang-orang hebat dalam gereja Katolik. Ayo carilah santo-santa pelindungmu, dalam kalender liturgi gereja Katolik berdasarkan tanggal lahir Anda. Bila ada pembaptisan anggota keluarga Anda, berilah nama santo atau santa sesuai tanggal lahir mereka. Jika Anda lewatkan pilihan ini tentu pihak lain akan menggunakannya karena nama-nama kudus keren dan hebat selalu ada dalam gereja Katolik. Berdoalah setiap saat, mintalah berkat Tuhan, Roh Kudus menuntunmu, malaikat pelindung berjalan bersamamu. Katolikku memang hebat karena dikelilingi orang-orang hebat. Salam sejahtera bagi sahabat Katolikku hebat. Berkat Allah melimpah atasmu, dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.